Oke, kita sebut saja Hachi. Oke, ceritanya gimana tuh? Jadi suami aku itu ninggalin aku kerja. Mm-mm. Dia kerjanya jadi koki, pulangnya 6 bulan sekali. Oh, jadi koki di Ya, mana? di laut, Di di laut. kapal. Oh, berlayar. Iya. Oke, terus? Ya jadi kan aku merasa kesepian ya Kak kalau di Mm-mm. rumah. Mm. Terus kebetulan papa mertua aku juga sendiri. Karena mama mertua aku sudah meninggal. Emang satu rumah? Satu rumah. Karena Hmm. anak-anaknya papa mertua aku nggak ada yang mengurus. Kok gitu? Iya. Mm-mm. Orang tua kamu? Orang tua aku masih ada. Nggak tinggal bareng sama kamu? Nggak tinggal bareng aku. Aku Terus? tuh susah punya anak. Hmm. Jadi aku udah 5 tahun menikah tapi belum punya anak. Dikarenakan? Katanya sih suami aku yang mandul. Oh, gitu. Ya, tapi akhirnya suami suami aku ninggalin aku Mm-mm. kerja. Mm-mm. Terus mertua aku tuh kesepian Kak. Mm-mm. Jadi Sama-sama kesepian lah ya kamu iya juga ya? sama-sama kesepian. Nah di situ eh, aku tuh sering mandi ya. Mm-mm. Terus mertua aku tuh sering ngintipin aku. Kok kamu tahu diintipin mertua? Jadi kan aku kalau mandi itu pintunya nggak ketutup semua. Kenapa nggak ditutup? Jadi emang aku tuh tinggal satu rumah tapi aku tinggalnya di kamar atas. Mm-mm. Terus pas aku lagi mandi, aku kayak ngelihat ada yang ngintipin aku. Kan di satu rumah itu cuman ada papa mertua aku ya kayak Mm-mm. di situ. Kenapa nggak dikunci pintunya? Karena aku udah terbiasa nggak pernah ngunci pintu kamar mandi kayak gitu. Hmm. Pas aku lagi mandi, aku ngelihat kayak ada orang gitu. Mm-mm. Kayak ada orang ngintipin aku. Terus udah pas aku selesai mandi, aku keluar, Mm-mm. aku buka handuk ke Mm-mm. kamar. Aku udah masuk ke kamar tuh, Mm-mm. ternyata mertua aku tuh Mm-mm. ngikutin sampai depan pintu. Aku pura-pura nggak ngeliat. Terus pas di situ mertua aku langsung nyamperin ke kamar. Mm-mm. Terus langsung katanya, "Dek, kok nggak ke bawah-bawah?" katanya gitu. Biasanya suka nyiapin makan kan. Mm-mm. Kan tadi aku buka dulu handuknya. Mm-mm. Terus aku pakai lagi. Mm-mm. Pas ada papa mertua aku kaget dong Mm-mm. di situ. Terus udah gitu, papa mertua aku bilang gini katanya, kok nggak ke bawah-bawah katanya Mm-mm. gitu. Aku kaget dia kok sampai bisa masuk ke kamar gitu. Aku kaget di situ. Kenapa? Terus ya udahlah, aku mikirnya nggak ke situ. Mm-mm. Aku turun ke bawah siapin makan. Pas pas di tempat makan, Mm-mm. mertua aku tuh pegang-pegang aku. Tapi kamu pakai baju, udah pakai baju. Iya, posisinya di situ udah pakai baju. Aku udah dari atas, mertua udah turun ke bawah. Mm-mm. Nah, aku udah langsung nyiapin makan. Terus pas di bawah, aku dipegang-pegang sama mertua aku. Hmm. Jadi aku merasa apa ya, terangsang gitu Kak. Dipegang-pegang apanya? Pertama pegang rambut ke pundak kayak gitu. Aku sih kaget tapi aku diem karena keenakan Kak. Mm-mm. Emang nggak ada ngomongan apa-apa gitu? Masa langsung pegang-pegang? Nggak, kamunya juga nggak ngomong. Enggak Kamu karena manggil mertua kamu apa? papa. Hmm. Kalau aku manggil ke suami aku ayah. Hmm. Nah udah gitu, hmm, emang aku tuh eh, feeling kalau mertua aku tuh kayak suka gitu sama aku. Feelingnya dari? Feelingnya dari kalau tiap aku ngasih makan, ngasih mertua aku makan itu, tangan aku kok dipegangnya kayak gitu. Oh, jadi dia nyambi, megang tangan Iya. gitu. Terus udah gitu, dia kan megang pundak sampai dari kepala sampai pundak aku terangsang. Mm-mm. Nah karena aku tuh kesepian Kak, udah lama nggak kayak gitu. Karena aku ditinggalnya 6 bulan sekali kan, suami aku pulang. Terus nggak ada dialog apa gitu, dia ngomong apa, kamu juga nggak ada penolakan gitu, pada diem aja. Kalau aku sih diem aja karena aku udah feeling aku tuh udah kuat banget. Apa sih kayak mertua aku tuh udah suka banget sama aku gitu. Oh, dan dia juga diem aja Iya, sama itu. iya Wah, hebat ya kalian bisa bertelepati kan. di meja makan. Iya di meja makan. Terus Itu lebih gimana ya? dibuka semua. Aku tuh lebih dapet kepuasannya Kak di situ dibanding kalau misalnya suami aku pulang itu biasa aja, nggak kayak mertua kan- aku. Nah udah gitu, ya kita berhubungan lah di situ. Gimana tuh berhubungannya? Papa itu kesepian katanya gitu. Jadi papa juga tahu kamu pasti kesepian kan katanya. Karena suami kamu tuh lama pulangnya. Jadi gini Kak, tiap suami aku pulang itu papa mertua aku
selalu pengen tidur di atas. Terus pas suami aku pulang, papaku juga ikut pengen tidur di atas di kamar yang satu lagi. Tujuannya untuk? Ya mungkin nggak tahu, dia kepo kali ya. Oh. Nah, suami aku pulang, otomatis kan suami aku juga pengen kan kayak Iya, gitu. Terus udah gitu, pas aku berhubungan sama suami aku, pintunya nggak ditutup rapet. Jadi kedengaran lah sama papa aku. Udah gitu, papa aku ngodein aku. Gimana? Ngodein. Kebetulan aku tuh ngeliat papa aku ngintip pas aku berhubungan sama suami Ya, aku. kenapa nggak dikunci lagi? Kebiasaan deh. Terus pas kamu lagi berhubungan sama suami, dia ngintip. Iya, dia ngintip. Kebetulan aku yang ngeliat dia. Terus? Nah, kebetulan dia ngodein juga. Kodenya gimana? Iya, kayak dia ngeliat aku ngeliat dia gitu. Jadi pas banget. Lihat-lihatan. Iya, jadi aku kurang dapat kepuasan gitu dari suami aku. Kan udah lama nggak ketemu, masa nggak puas? Iya, tapi kayak kurang gitu, Kak. Kayak aku tuh sering di meja makan sama mertua aku. Oh, lebih heboh sama, sama papa mertua kamu. Iya, jadi papa mertua aku tuh lebih lebih gagah gitu, Kak, dibanding sama suami aku. Terus pas abis kamu melakukan itu diintip, terus kamu lanjut tuh? Lanjut sama mertua aku di kamar sebelah. Lah, suami kamu? Udah tidur, karena udah lemas. Oh gitu, tapi nggak ketahuan? Enggak, karena kan udah tidur. Nah, terus kamu langsung masuk ke kamarnya dia? Masuk Gimana? dong, masuk. Aku langsung masuk ke kamar papa. Aku ke kamar papa mertua aku. Udah gitu kan, di situ emang kebetulan papa aku tuh udah buka semuanya. Waduh, jadi dia tuh udah siap ya? Udah siap. Dia mungkin nungguin kamu, ngebayangin kamu, dia nggak. Terus udah gitu, papa mertua aku tuh udah siap banget itu, Kak. Mau gaya apapun dia bisa gitu. Tapi kalau sama suami aku tuh kayaknya beda, biasa aja. Gayanya itu aja. Terus gitu. papa mertua kamu gak cemburu pas tadi ngintip? Ya enggak sih, cuman kan dia nyarinya kepuasan dari aku juga. Makanya aku juga nyari kepuasan dari dia. Cuman nggak tahu ya kalau soal hatinya dia. Kalau aku sih udah nyaman sih. Aku sih lumayan nyaman setelah berhubungan itu. Terus? Nah udah gitu, udahlah aku tuh berhubungan di kamar yang sebelah. Ya ceritakan dong bagaimana berhubungan tadi, sensasi dengan papa mertua. Lebih puas sama papa mertua sih. Karena ngapain aja kalian tuh? Karena lebih gede gitu, Kak. Kamu seneng yang gede? Iya, jadi lebih berasa gitu, lebih enak dibanding sama suami aku. Gak pakai pengaman? Enggak. Kamu gak takut hamdun? Nah di situ kan aku susah punya anak ya. Jadi aku tuh nggak takut gitu. Oh jadi paling nggak bakalan jadi gitu. Ya udah nggak bakalan jadi. Tapi lama kelamaan suami aku tuh mulai curiga. Curiganya dari kan dia jarang pulang, kok curiga? Iya, kan masih udah pulang tapi masih di rumah gitu, Kak. Pada saat masih liburan gitu ya? Masih liburan, masih ada di rumah. Terus curiganya tuh gini, Kak. Tiap main itu kok katanya beda, katanya gitu. Bedanya sedangkan aku jarang pulang katanya. Oh, itunya kamu dilonggar. Dia diutarakan pada saat main atau gimana? Iya. Dia gimana ngucapnya saat main. Kok kayak beda ya, kayak biasa waktu aku tinggalin sebelumnya katanya gitu. Oh gitu. Terus kamu gimana dong? Jeng-jeng gitu, kamu jawab apa dong? Aku sih biasa aja sih nanggepinnya, cuman di situ yang suami aku merasakan. Mulai curiganya di situ. Nggak jawab, diam aja pada saat dia ngomong gitu. Malah tambah curiga dong kalau kamu diam aja. Enggak sih, aku ya mungkin efek abis dapet kali ya. Kamu bilang gitu. Aku bilang gitu. Kecurigaannya cuma sampai situ doang. Iya, udah gitu aku merasa bersalah gitu, berdosa. Kak. Iya, merasa berdosa. Ya terus berlanjut aja sama mertua aku. Pas dia pergi lagi. Nah, berlanjutnya gimana lagi tuh? Berbeda dari mertua kamu, terus monoton seperti itu? Iya, terus aku melakukan hubungan seperti itu. Aku juga merasakan setiap berhubungan sama mertua aku tuh beda. Pada akhirnya ketahuan apa enggak? Ketahuan juga sama suami aku. Terus aku dibelain sama papa mertua aku tuh, suami aku nggak terima juga. Akhirnya suami aku tuh pergi. Udah gitu aku juga kayak merasa kehilangan juga sih sebenarnya. Karena aku cintanya sama suami aku, tapi aku tuh intimnya sama papa mertua. Terus gimana dong? Ya udah suami aku pergi lagi. Nah aku di rumah aku cuma berdua dong. Ya udah aku tinggalin aja. Aku tinggalin suami juga, papa aku juga. Iya, aku pergi, akhirnya aku ngekos.
Terus kamu jadi janda, belum punya Iya, anak ya? belum punya anak. Terus? Aku di situ ngekos karena aku belum dapat kerjaan. Akhirnya aku ditagih uang kos nih sama bapak kosnya. Udah gitu, si bapak kosnya tuh nagih uang kosan ke aku karena aku udah 2 bulan nih nggak bayar-bayar nih. Aku mau diusir, terus aku ditawarin gini, kamu mau diusir, apa kamu mau berhubungan sama saya? Wah, pilihan yang sangat pilihan yang sangat mudah atau sulit buat kamu? Sulit sih sebenarnya, tapi ya mau gimana lagi dong, karena aku kan gak kerja juga di situ. Jadi kamu memilih untuk Ya berhubungan, terus kamu bilang, ya udah deh gitu. iya, ya berlanjut berhubungan gitu. Coba ceritakan gimana. Awalnya kok bisa bapak kos yang ngomong kayak gitu? Ya karena kan aku ngekos itu bener-bener nggak apa sih nggak megang uang Kak. Jadi aku mau nggak mau tuh Ya, ya mau maksudnya gimana bapak lagi? kosnya gimana ceritanya ngedatengin kamar kamu? Iya, pada kejadian itu gimana? Iya, kronologinya? ngedatengin ke kamar aku, ketok-ketok pintu, terus dia bilang gini, kamu udah 2 bulan nih nggak bayar-bayar kontrakan, mau gimana? Mau saya usir apa? Gimana? Karena emang aku juga tahu dia suka sama aku Kak. Nah udah gitu, si bapak kosnya nawarin lah itu, katanya kamu mau diusir apa mau begitu? Katanya gitu. Langsung ngomong mau begitu Iya, sama aku, iya. sama saya. Karena emang setiap hari ketemu juga kayak genit-genit gitu Kak. Genitnya gimana? Kayak kamu cantik ya katanya gitu. Kamu cantik juga ya katanya gitu. Terus pada saat kamu bilang mau, di mana kalian melakukannya? Di kamar kos Di kamar kos. Emang Iya. ibu kosnya nggak ada? nggak ada. Nggak ada dalam arti Si bapak kosnya tuh kayaknya udah nggak apa sih nggak ada istri. Single gitu? Iya. Karena terus aku juga gimana belum nggak ketahuan sama orang-orang kos yang lain? enggak sih. Kita karena masing-masing Kak. Oke, terus gimana nih di kosannya itu melakukan dengan bapak kos? Tapi aku udah lama kan nggak gitu. Akhirnya aku mau lah gitu kan berhubungan sampai agresif banget Siapanya? bapak kosnya. Oh gitu? Iya. Emang agresifnya ngapainin kamu? Kayak jambak-jambakin aku kayak gitu. Ya terus masa awalnya langsung dijambak? Enggak kan Awalnya iya ya dulu lah. Akhirnya kunci dong aku pintunya. iya dong dikunci lagi. dikunci. Akhirnya aku juga mau kan. Nggak ketahuan berisik sama teman-teman kos? Enggak sih. Karena masing-masing Kak di situ. Oke, terus? Paling cuman ada Pak RT biasanya yang lewat-lewat kayak gitu. Akhirnya si bapak kosnya ngunci pintu kamar tuh Kak. Di situ langsung yuk aduh ayo deh nggak apa-apa gitu. Terus aku langsung isep pintu anunya. Jadi kayak si bapak kosnya tuh langsung ngejambak aku, narik ke anunya dia tuh langsung ya udah kita berhubungan kayak gitu. Jadi dan seterusnya tuh kayak gitu. Kamu emang dasarnya suka sama bapak kosnya? Aku sih suka. Jadi makin kesini tuh makin aku suka karena si bapak kosnya tuh sering merhatiin aku tiap aku lewat gitu. Tapi permainan di kosan itu dengan bapak kos itu kamu maksudnya suka? Aku Dia suka gitu kan? Kalau tadi Mertua adalah maut. Nah, terus bapak kos dan anak kos itu Adalah maut juga. bisa maut, bisa kesenangan, tergantung dari iya. kamu. Tapi tetaplah apapun itu, alangkah baiknya kamu memilih satu yang mana yang cocok buat kamu dan kalian benar-benar halalin, itu lebih baik gitu kan ya. Mudah-mudahan kamu juga dapat jodoh yang baik. Terus segala trauma, mungkin kamu trauma ya Iya. sebelumnya karena diusir, tapi kan Diusir. itu kan akibat perbuatan kamu sendiri, benar nggak? Iya. Yang penting kita ke depannya harus lebih baik.